Ditolak Mbappe, Al Hilal tawarkan Osimhen 2,3 triliun. Kylian Mbappe hianati Madrid dengan gabung Barca. Van Dijk jadi kapten baru Liverpool. Andre Onana kesal meraih Harry Maguire. CR7 bikin gol. Al Nassr menang besar di Liga Champions Arab. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester United memperpanjang kontraknya dengan Adidas hingga 2035. Kucuran dana yang diberikan aparel asal Jerman itu pun bertambah dibanding kontrak sebelumnya. Goal melaporkan pada kontrak baru ini, MU akan menerima 900 juta pound dari Adidas atau sekitar 17,4 triliun rupiah. Itu berarti ada kenaikan 20%. Meski begitu, Adidas tetap memberikan sejumlah syarat bagi MU. Adidas akan memangkas kucuran dana sebesar 30% per tahun jika MU gagal lolos ke Liga Champions selama 2 tahun beruntun. Dua bos Bayern Munchen, Jan Christian Resen dan Marco Nepe, terbang ke London untuk menggedor pintu Tottenham Hotspur, mengajak Harry Kane pindah ke Bayern. Bayern meyakini Kane ingin bergabung dengan mereka, meski angkanya belum ketemu. Kane juga konon mau bicara formal dengan Bayern. Bayern tak sendiri, PSG juga kabarnya ingin mendapatkan layanan Kane. Al Hilal berpaling ke Victor Osimhen. Usai ditolak Kylian Mbappe, mereka melayangkan tawaran senilai 140 juta euro atau 2,3 triliun rupiah kepada Napoli untuk menebus Osimhen. Namun nominal yang disodorkan Al Hilal itu masih di bawah permintaan Napoli yang memasang harga 150 juta euro atau sekitar 2,4 triliun rupiah untuk Osimhen. Sementara itu, paket tawaran Al Hilal untuk Osimhen tidak hanya nilai transfer fantastis. Pihak Al Hilal disebut juga siap membayar gaji striker Nigeria itu sebesar 52 juta euro atau 865,7 miliar rupiah per tahun. Dilansir Sport People, Barcelona siap untuk menawarkan kesepakatan pertukaran yang bisa membuat 3 bintang top mereka bergabung dengan PSG dengan imbalan Kylian Mbappe. Menurut laporan di Prancis dari penulis Foot Mercato Santi Awona, tim asuhan Xavi sangat ingin membawa Mbappe ke Camp Nou sebagai marquee player mereka musim depan. Adapun 3 pemain Barca yang bakal jadi korban untuk mendatangkan Mbappe adalah Dembele, Rafinha, dan Gavi. Inter Milan mulai menyusun formula untuk merekrut striker tak terpakai Arsenal, Folarin Balogun. Dalam laporan dari Football Italia, Inter dikatakan tidak sanggup menebus Balogun di harga 40 hingga 50 juta euro sesuai permintaan Arsenal. Formula yang diajukan oleh Inter adalah pinjaman dengan kewajiban permanen di tahun depan, dengan nominal transfer di angka 35 juta euro. Selama masa peminjaman tersebut, Inter bersedia untuk menggaji penuh Balogun yang dikontraknya bersama The Gunners memiliki upah sebesar 1,3 juta euro per musim. Liverpool telah menunjuk Virgil van Dijk sebagai kapten baru mereka dan Trent Alexander-Arnold sebagai wakil kapten, menyusul keluarnya Jordan Henderson dan James Milner. Hari yang sangat membanggakan bagi saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya, keluarga saya, ini merupakan yang istimewa. Tukar guling antara Romelu Lukaku dan Dusan Vlahovic bisa jadi win-win solution Juventus dan Chelsea di bursa transfer musim panas 2023. Sebagaimana diketahui, Lukaku akan dijual di musim panas 2023. Selain itu, The Blues juga menolak mentah-mentah ide untuk meminjamkan striker 30 tahun itu. Seperti yang diminta Inter Milan, sementara Juve juga ingin menyeimbangkan pembukuan sehingga mereka berminat untuk menjual Vlahovic. Namun belum ada langkah konkret dari tim manapun yang serius meminati Dusan Vlahovic di bursa transfer musim panas 2023. Juventus diwartakan tengah mendekati PSG untuk menanyakan rencana membawa Gianluigi Donnarumma pulang ke tanah kelahiran. Itu di tengah rumor yang mengatakan Wojciech Szczesny bakal hengkang musim panas ini. Hanya pakar transfer Sport Italia, Alfredo Pedula, dikutip Football Italia Senin 31 Juli, melaporkan belum ada lanjutan dari minat Juve terhadap Donnarumma. Sebab kiper timnas Italia itu kabarnya masih diperlukan di skuad utama Les Roches-et-Bleu. Sebuah kabar mengejutkan, dilansir Football Italia, pemain Juventus Leonardo Bonucci telah ditawarkan ke tim raksasa Eredivisie Ajax Amsterdam oleh agennya di tengah masa depan yang tidak menentu di Turin. Pemain 36 tahun itu bisa keluar dari kampung halamannya pada tahap akhir karirnya setelah dianggap tidak lagi dibutuhkan di Allianz Stadium. Juve terbuka untuk membiarkan pemain andalan mereka pergi dengan status pinjaman, meskipun mereka idealnya ingin mengakhiri kontraknya musim panas ini.
Bek Brasil Dani Alves akan disidang dalam dakwaan pemerkosaan di pengadilan Spanyol. Hal ini diungkapkan Pengadilan Tinggi Catalonia Senin 31 Juli. Ex-pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain itu ditahan sejak Januari lalu setelah dituduh memperkosa seorang wanita muda di kamar mandi sebuah klub malam akhir Desember lalu. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Catalonia mengungkapkan belum menetapkan tanggal persidangan Alves. Gelandang asal Brasil, Fabinho, telah menandatangani kontrak selama 3 tahun dengan klub Arab Saudi Al-Ittihad setelah menyelesaikan kepindahannya dari Liverpool pada Senin 31 Juli waktu setempat. Pemain 29 tahun itu dikeluarkan dari skuad pramusim Liverpool untuk perjalanan ke Jerman dan Singapura setelah Al-Ittihad mengajukan tawaran 40 juta pounds untuknya. Kiper asal Kamerun Andre Onana tidak membuang waktu untuk menyuarakan suaranya sebagai bagian dari unit pertahanan baru. Onana terlihat membentak Harry Maguire pada satu momen saat MU kalah 3-2 dari Dortmund dengan lini belakang setan merah terlalu mudah ditembus. Kiper 27 tahun itu tidak segan untuk marah-marah di lapangan, bahkan jika itu dilakukan kepada mereka yang telah berada di klub lebih lama daripada dirinya. Onana menegaskan bahwa ia selalu berkomunikasi dengan siapapun yang bermain. Lionel Messi, pada akhir pekan lalu tidak ada agenda pertandingan untuk membela Inter Miami di Piala Liga. Saat waktu luang di rumahnya, Messi terlihat mengenakan jersey lain. Jersey berwarna biru pada Senin 31 Juli pagi. Jersey yang dipakai Messi itu adalah jersey Diego Armando Maradona saat tampil Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ini adalah cara Messi untuk membangkitkan kembali kenangan warga Amerika Serikat terhadap legenda Diego Maradona dan juga negara Argentina. Timnas Jepang menjadi mimpi buruk Spanyol di Piala Dunia Wanita 2023 setelah menang 4-0 pada laga terakhir fase grup C di Sky Stadium Senin 31 Juli. 4 gol kemenangan Samurai Biru dicetak Hinaya Miyazawa menit 12 dan 40 serta Riko Ueki menit 29 dan Mina Tanaka menit 82. Jepang sukses melaju ke babak 16 besar Piala Dunia Wanita 2023 dengan status juara grup C usai mengumpulkan 9 poin. Sedangkan tim Matador berada di posisi runner-up usai mendapatkan 6 angka. Al-Nassr meraih kemenangan 4-1 atas Monastir dalam laga fase grup Liga Champions Arab di Stadion King Fahd, Taif, Arab Saudi, Selasa 1 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Salah satu gol Al-Nassr dicetak oleh Cristiano Ronaldo. Bintang asal Portugal itu menjebol gawang Monastir lewat sundulan usai memanfaatkan umpan silang Sultan Al-Ghanam di menit ke-74. Lewat golnya itu, Ronaldo berarti selalu bikin gol selama 22 musim beruntun dalam karirnya. Aymeric Laporte akan menjadi tumbal dan diizinkan meninggalkan Manchester City jika mereka merekrut bek RB Leipzig, Josko Gvardiol. Pemain internasional Spanyol itu telah dikaitkan dengan kepindahan dari Stadion Etihad musim panas ini, meskipun kontraknya tersisa 2 tahun. Sejak bergabung dengan The Citizens dari Athletic Bilbao pada 2018, Laporte telah mencatatkan 179 penampilan, mencetak 12 gol. PSG menambah amunisi di bawah Mistar dengan mendatangkan kiper muda asal Barcelona Arnau Tenas. Tenas yang berusia 22 tahun resmi bergabung dengan PSG dengan kontrak yang akan berjalan hingga tahun 2026. Perekrutan Tenas dipercaya akan memberikan opsi yang lebih kuat di posisi kiper bagi PSG. Dengan pengalaman dan bakatnya yang terbukti, Tenas diperkirakan akan menjadi tambahan yang berharga untuk skuad PSG yang sedang dalam proses pembangunan. Fulham optimis mendapatkan jasa pemain sayap Chelsea Callum Hudson-Odoi di jendela transfer yang sedang berlangsung. Menurut laporan Football Insider, Fulham mendekati tanda tangan Callum Hudson-Odoi. The Cottagers ingin memperkuat skuad mereka menjelang musim depan dan mereka telah mendapatkan jasa Calvin Bassey dan Raul Jimenez dan sekarang sedang berusaha mendapatkan tanda tangan pemain depan Chelsea berusia 22 tahun itu. Salah satu tim asal Arab Saudi Al-Fateh menolak kemungkinan mendatangkan Ferland Mendy di bursa musim panas ini. Padahal banyak pemain top yang berlabuh ke Saudi Pro League dalam beberapa pekan ini. Di musim panas ini Mendy memang dikaitkan bakal dilepas lantaran kerap bermasalah dengan cedera yang dialami. Ia juga sempat mengalami masalah hamstring kala bersua dengan Barcelona di pramusim akhir pekan kemarin.
Bintang Athletic Bilbao, Unai Simon, adalah target transfer musim panas yang mengejutkan untuk klub Liga Pro Saudi Al Hilal. Pemain berusia 26 tahun itu terikat kontrak di tim asal Basque hingga 2025 dengan raksasa Liga Premier Manchester United sebelumnya mempertimbangkan sebagai pengganti jangka panjang untuk David De Gea. Sesuai laporan dari Diario AS, Al Hilal sekarang mengincarnya sebagai bagian dari tawaran 45 hingga 50 juta euro menjelang musim 2023-24. Juventus dan Tottenham Hotspur sedang berebut tanda tangan Frank Casey. Juventus berusaha meyakinkan Frank Casey tentang proyek mereka saat gelandang Barcelona itu mempertimbangkan untuk pindah ke Tottenham. Bianconeri sedang mencari gelandang Pantai Gading itu dengan status pinjaman dengan opsi beli terlampir, formula yang terbuka untuk Barcelona. Menurut laporan Football Italia Minggu 30 Juli, Napoli masih tertarik untuk mengontrak mantan bek Arsenal, Konstantinos Mavropanos, dari Stuttgart untuk menggantikan Kim Min-jae yang bergabung dengan Bayern Munchen. Pemain internasional Yunani itu dianggap terjangkau oleh Napoli, terutama dibandingkan dengan beberapa target bek tengah lainnya. Dilaporkan bahwa Mavropanos dihargai sekitar 20 juta euro oleh Stuttgart saat ini, kurang dari setengah dari yang diterima Partenope dari transfer Kim ke Bayern. Klub yang tertarik untuk merekrut Scamacca semakin bertambah. Kali ini Inter Milan. Inter Milan menyelinap ke dalam ketidakpastian AS Roma untuk memenuhi permintaan West Ham tentang kewajiban untuk membeli. Sebelumnya, Giallorossi tidak bisa melampaui pinjaman dengan hak untuk pembeli yang hanya bisa menjadi kewajiban dalam kondisi tertentu. Itu tawaran yang tidak meyakinkan West Ham. Namun, kini Inter Milan ingin mencoba merekrut sang striker. Luke Shaw mengungkapkan determinasi Manchester United untuk sukses di semua kompetisi di musim 2023-24. Bicara menjelang laga pramusim versus Borussia Dortmund Senin 31 Juli di Las Vegas, bek kiri Inggris itu menekankan atmosfer positif di dalam skuad Setan Merah dan tekad mereka untuk bangkit setelah gagal memaksimalkan peluang meraih prestasi musim lalu di final Piala FA. Tujuan kami dari awal musim adalah menjuarai semua kompetisi yang kami ikuti, dan saya merasa setelah menambahkan kekuatan baru ke skuad kami, mengapa tidak, ucapnya. Shakhtar Donetsk memastikan bahwa mereka akan bermarkas di Hamburg saat melakoni pertandingan kandang di Liga Champions musim 2023-24. Perlu diketahui Shakhtar Donetsk tidak dapat bermain di stadion mereka sendiri karena invasi Rusia ke Ukraina. Musim lalu Shakhtar memainkan laga kandang Liga Champions di Warsawa karena invasi Rusia. Di liga domestik mereka, tim terpaksa menggunakan beberapa lapangan sejak konflik dimulai. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!